Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek akhir kami untuk mata kuliah dasar pemrograman. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Indra Makyuguna dengan nomor NIM J0403221139. Kemudian ada Fatih Kawakib Kartono dengan NIM J0403221073. Kemudian ada Aisyah Tiana Fisya dengan nomor NIM J0403221079. Kemudian ada Asayu Azifa dengan nomor NIM J0403221003 dan saya sendiri Jauzana Diva dengan NIM J0403221055. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membuat program pendataan pembelian hewan kurban yang kami buat melalui software Python. Jadi, next. Oke, baik. Tujuan dari pembuatan program ini adalah untuk mempermudah para penjual hewan kurban dalam pendataan pembelian setiap hewan kurban. Oke, baik. Untuk selanjutnya, materi akan langsung disampaikan kepada Asa. Kepada Asa dipersilakan. Akses yang ada pada menu program ini adalah, pada program ini terdapat dua akses menu yang ditampilkan. Yang pertama yaitu ada menu owner yang terdiri atas yang pertama yaitu tambah data, yang kedua lihat data, yang ketiga ubah data, yang keempat hapus data, dan yang kelima yaitu keluar. Menu yang kedua yaitu menu customer yang terdiri dari lihat data. Selanjutnya yaitu ada metode penanganan file yang digunakan pada program ini. Terdiri atas yang pertama create file adalah membuat file pada program. Yang kedua read file adalah secara default. Metode read mengembalikan seluruh teks tetapi tidak juga dapat menentukan berapa banyak karakter yang akan ingin dikembalikan. Yang ketiga yaitu delete file. Untuk menghapus file kita, gunakan library OS dengan fungsi yaitu remove. Yang keempat yaitu menutup file secara otomatis. Dalam melakukan operasi file, kita menggunakan fungsi close untuk menutup file agar tidak mengambil resource. Dengan with, kita dapat menutup operasi file handling secara otomatis. Baiklah, bagian berikutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Asa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingannya. Pertama, di line pertama ada from OS import system, di mana dari OS akan mengimport kepada sistem. Lalu dibuat beberapa variabel seperti di nama, jenis, beli, kirim, alamat, dan ID nama. Lalu setelah itu kita membuat definisi judul yang isinya tuh ada print. Nanti akan tercetak seperti di gambar ini. Ada tulisan program pendataan pembeli hewan kurban. Lalu setelah definisi judul, dibuat definisi menunya. Yang isinya ada dua pilihan. Yang pertama tuh ada owner, customer. Terus selain itu untuk live-nya ada untuk dengan klik 3. Eh, pada definisi menu, atas lagi, atas lagi, atas lagi. Pada definisi menu, kami menggunakan perintah input, yang dimana nanti ketika input, kita bisa memilih antara 1, 2, dan 3, seperti yang disebutin tadi. Kalau 1 tuh untuk masuk kepada menu owner, 2 untuk masuk ke menu customer, lalu 3 untuk ke menu keluar. Selain itu, maka sistemnya akan ketutup sendiri. Selanjutnya di owner, kita buat definition tentang owner, di mana ketika masuk kepada bagian owner, ketika setelah klik 1, maka akan diminta untuk memasukkan passwordnya.
Nah, untuk memasukkan password, kita menggunakan perintah input. Hmm. Input yang diberikan bisa kata admin dengan huruf kecil ataupun kata admin dengan huruf besar. Besar. Selain itu, maka inputnya akan salah. Karena akan tertulis password salah. Lalu pada menu owner sendiri, definition menu owner, itu ada perintah, ada pilihan lagi, ada 5 pilihan. Yang pertama ada tambah data pembeli, lihat data pembeli, ubah data pembeli, hapus data pembeli, dan selesai. Um, untuk membuka tambah data pembeli, bisa dengan klik satu. Begitu juga yang selanjutnya. Kayak lihat data, klik 2, ubah data, klik 3, dan seterusnya. Selain 1 sampai 5 tadi, maka akan keluar broadcast bahwa menu tidak tersedia dan sistem akan ke close. Selanjutnya definition tambah. Di sini ketika memasukkan perintah yang menu yang satu tadi, yang tambah data pembeli, itu datanya akan dimasukkan kepada file data kurban.txt dengan perintah append untuk menambahkan data. Lalu pada tampilan akan ada tulisan tambah data dan dengan input nama di variabel nama, jenisnya juga ada pilihan yaitu ada sapi, kambing, dan domba. Selain sapi, kambing, dan domba, maka inputnya itu jenisnya tidak terdeteksi. Untuk inputnya sendiri, sapi, kambing, dan domba ini bisa diawali dengan kapital ataupun tidak. Selanjutnya ada jenis beli. Nah, ada variabel beli. Nah, itu tuh berupa tanggal pembeliannya. Di sini kita bisa menginput tanggal pembelian tersebut. Jadi karena jenisnya itu enggak kita cantumin, maka dia bisa dalam bentuk angka ataupun huruf. Jadi bisa nulis misal 20 Januari gitu dan sebagainya. Begitu juga dengan variabel kirim ini. Itu berupa tanggal pengirimannya nanti bisa diinput lagi. Alamatnya juga sama, itu sama seperti beli dan kirim jenisnya. Lalu yang terakhir ada ID nama. ID nama berupa string, string urutan pada variabel nama. Nah, setelah semuanya dilakukan input, maka akan dicetak bahwa data telah tersimpan. Lalu hasilnya yang telah dimasukkan kepada file data kurban.txt tadi akan disimpan per baris. Jadi tiap memasukkan data akan berbeda baris gitu. Setelah memasukkan semuanya, maka akan dilanjutkan dengan perintah kembali, yaitu ke halaman yang sebelumnya yang ada pilihan tambah data, lihat data, dan sebagainya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ica. Baik, saya akan menjelaskan bagian dari definition, lihat, dan ubah. Yang pertama di sini ada definition lihat atau fungsi lihat. Ketika kita memilih untuk melihat data, akan terdapat judul di sini memanggil definition yang pertama yaitu judul. Lalu program ini akan membuka file txt dan dengan metode R atau read. Selanjutnya ada variabel data yang akan membaca baris dari file txt tersebut atau data kurban. Selanjutnya ada data.sort. Ini artinya data akan diurutkan berdasarkan abjad A sampai Z. Lalu di bawahnya ada print isi file. Ini nanti akan dicetak. Lalu di bawahnya akan ada
tercetak file yang sudah ada di program txt kita atau data yang sudah kita tambahkan seperti yang dijelaskan oleh Indra tadi. Selanjutnya di sini ada file close. Itu dimaksudkan untuk menutup data yang sudah kita baca. Lalu setelah itu akan ada perintah untuk kembali tekan enter agar kembali ke menu owner yang terdapat pilihan tambah data, lihat data, dan sebagainya. Selanjutnya ada definition ubah. Ini dimaksudkan untuk jika kita ingin mengubah data yang sudah ada. Di sini ada file sama dengan open, yang dimaksud seperti yang sudah saya jelaskan tadi, membuka file txt dengan mode R atau read. Lalu selanjutnya sama ada variabel data yang akan memerintahkan file untuk membaca setiap barisnya. Lalu selanjutnya di sini ada data sort yang berarti mengurutkan data berdasarkan abjad. Selanjutnya di sini ada if len data, jika panjang datanya itu 0, tandanya tidak ada data sama sekali di file txt, maka akan tercetak atau keluar kalimat data belum dimasukkan dan di baris baru /n, silakan masukkan data terlebih dahulu agar kita memasukkan data yang ingin kita masukkan. Lalu di bawahnya ada tekan enter untuk melanjutkan dan program akan masuk ke menu owner, kembali ke menu owner. Selain dari jika datanya tidak 0, maka akan terprint atau tercetak daftar kurban di baris baru. Tunggu, ini jelasinnya gimana anjir? Kenapa, Cak? Kenapa? Ini jelasinnya gimana? Ada? Yang bagian mana? Yang else ini ya? Ada. Bagian else ini kan? For ini data. Oh, for itu kan buat Yang for ya itu. ya, Jadi kayak saya pengulangan gitu pada datanya, pada isi datanya. Nah, terus dengan pembatasnya dipisahkan oleh tanda strip. Jadi tiap inputan data kan itu ada nama, terus tadi apa? Jenis yang dibeli kan, nama jenis yang dibeli, terus tanggal pembelian gitu-gitu. Itu tuh dipisahin sama si strip itu. Nah, i-nya itu berupa kayak tadi nama, jenis yang dibeli gitu-gitu. Paham nggak? oh ya. Tunggu, ini gue keluar tadi kelempar. Iya, kalau nanti bisa di-cut kan. Hmm. Ini langsung lanjut aja. Ulang dikit aja biar bisa di ntar ngekatnya gampang gitu biar tahu pas bagian Iya, itu. ada Udah dah. Saya screen lu masih ini masih belum keluar. loading ya. Iya. Nah udah. Dari yang else-nya aja. Oke. Selain
Selain jika datanya tidak nol, maka akan terprogram seperti ini. Yang pertama akan tercetak daftar kurban, lalu garis baru. Jika i di dalam data, i di sini adalah data yang dimasukkan. Dan setiap data yang dimasukkan akan bisa di-split oleh strip dan spasi. Lalu file akan ditutup dengan perintah file.close. Di baris 145 ada variabel nama untuk kita menginputkan nama yang ingin kita edit. Dan di selanjutnya ada variabel file untuk membuka data kurban txt atau file txt. Dan seperti yang sudah dijelaskan, variabel data akan memerintahkan file untuk membaca setiap baris dari txt ini. For i in data, ini dimaksudkan untuk data setiap data yang dimakan. Variabelnya ini i. Lalu setiap data tersebut akan dipisahkan oleh string. Ulang dari Ya. yang for i itu. Tadi patah-patah. Ulang dari yang for i. Oke. Untuk i in data atau data yang ingin kita masukkan, itu akan dipisahkan oleh strip spasi. Lalu di sini akan terprint ID, nama customer, jenis hewan, tanggal beli, tanggal kirim, alamat dari data lama atau data yang sebelumnya kita sudah masukkan. %s di sini maksudnya ngeprint string. Dan P1, P0, P2 ini adalah identitas dari setiap nama yang ada di sini. P1 itu ID, P0 itu nama customer, P2 itu jenis hewan, P3 tanggal beli, P4 tanggal kirim, dan P5 itu adalah alamat dari si customer-nya. Selanjutnya ada variabel confirm atau konfirmasi. Variabel confirm ini dimaksudkan untuk menginput atau mengonfirmasi apakah kita tetap ingin mengubah data atau tidak. Jika jawabannya Y, maka akan terprint seperti ini. Y yang kita ketikkan bisa berupa Y huruf biasa atau maupun Y huruf kapital. Di sini akan terprint yang pertama ada nama, jenis hewan, tanggal beli, tanggal kirim, alamat, dan semua. Print nanti dimaksudkan untuk pilihan menu mana yang ingin kita ubah atau data apa yang ingin kita ubah. Dan di sini ada pilih underscore edit variabel yang dimaksudkan untuk menginput dari 1 sampai 6 mana yang ingin kita ubah. Namanya, jenis hewannya, tanggal belinya, tanggal kirimnya, alamatnya, atau semua data yang ada di sini dari 1 sampai 5 itu kita ubah. Dan dot capitalize ini dimaksudkan untuk mengkapitalkan apa yang kita ketikkan. Lalu di sini ada if, elif, dan else. Yang pertama if, jika yang kita inputkan itu nama atau nomor 1, di sini akan terprint data baru yang dimaksudkan untuk memasukkan data baru. Lalu sini ada variabel nama baru yang dimaksudkan untuk menginput nama customer yang akan kita ubah. Di sini P0 seperti yang sudah saya jelaskan, P0 dimaksudkan untuk nama. Dan nama setelahnya akan di print dengan strip spasi strip spasi.
Lalu selanjutnya ada elif. Jika kita memilih nomor 2 atau jenis hewan, maka akan tercetak data baru, dan variabel jenis baru ini dimaksudkan untuk menginput jenis hewan apa yang akan diubah. Misal dari sapi ke kambing, dari kambing ke sapi, atau yang lainnya. Di sini ada 3 pilihan. Dan P2 ini termasuk dalam jenis hewan. Selanjutnya, jika kita memilih pilihan 3 atau tanggal beli, di sini akan tercetak data baru, lalu variabel beli baru dimaksudkan untuk kita menginput tanggal pembelian dari customer yang sudah kita ubah datanya. Dan di sini juga akan dipisahkan oleh spasi strip spasi. Selanjutnya, jika kita memilih 4 atau tanggal kirim, seperti yang sudah dijelaskan, akan tercetak data baru, lalu variabel kirim baru ini dimaksudkan untuk menginput tanggal kirim yang baru dari data sebelumnya. Dan P4 ini adalah identitas dari tanggal kirim. Lalu selanjutnya ada alamat. Jika kita memilih alamat atau nomor 5, di sini akan tercetak data baru, lalu alamat baru ini, variabel ini akan memerintahkan kita untuk menginput alamat baru dari si data yang akan kita ubah. Dan P5 adalah identitas dari alamat. Dan selanjutnya ada semua, atau jika kita ingin mengubah semua file sebelumnya. Di sini akan tercetak data baru, lalu variabel nama baru, seperti yang sudah dijelaskan di atas, untuk menginput nama customer, dan nantinya di sini akan dikapitalkan awalannya. Lalu di sini ada variabel jenis baru, yang dimaksudkan untuk menginput jenis hewan dari data hewan baru dari data yang sebelumnya, bisa bisa sapi, kambing, atau domba. Lalu di sini ada beli baru, yang dimaksudkan untuk menginput tanggal beli. Lalu ada kirim baru, menginput tanggal kirim, dan alamat baru untuk menginput alamat baru dari data sebelumnya. Di sini ada identitasnya, P0 itu nama baru, P2 jenis baru, P3 beli baru, P4 kirim baru, dan P5 alamat baru. Lalu setelah itu akan dibuat garis baru atau enter. Selain pilihan-pilihan di atas, maka akan tercetak input Anda salah. Lalu kita diperintahkan untuk tekan enter untuk menginput ulang. Lalu sistem akan kembali ke menu owner. Jika n-nya sama dengan 0, maka itu bermaksud di dalam txt tidak ada data yang ditemukan. Lalu file akan langsung menutup. File yang telah dibuka akan menutup. Dan di sini diperintahkan untuk membuka file txt dengan perintah w atau write yang dimaksudkan untuk mengubah data. Variabel data di sini akan memerintahkan file untuk menuliskan data. Lalu file akan menutup dengan perintah f.close. Setelah file ditutup, akan tercetak kalimat tekan enter untuk kembali. Untuk kembali ke menu owner. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatih. Oke, kali ini kita masuk ke fungsi hapus. Pada fungsi hapus yang pertama, kita lihat ada sistem jelas yang memaknai bahwa sistem akan menghapus layar sebelumnya. Kemudian di baris selanjutnya, kita memanggil fungsi judul. Judul yang akan menemani fungsi hapus yang akan memanggil judul sehingga di atasnya ada judul dan di bawahnya fungsi hapus tetap berjalan. Kemudian akan mengeprint hapus data yang akan posisinya ditempatkan di posisi 45 dan mengeprint
sama dengan sebanyak beberapa kali untuk untuk pembatas. Kemudian di sini ada variabel nama yang harus diinput untuk mengetahui data mana yang ingin dihapus. Dengan itu, kita memakai nama sebagai fitur pencariannya. Kemudian, setelah berjalan inputan tersebut, maka file akan membuka data korban.txt yang mana data tersebut akan dibaca dengan perintah file.readlines dengan posisi index 0. Kemudian akan di looping for in data ya p sama dengan i.split string strip. Jika P0 atau si nama customer itu sesuai, maka akan mengeluarkan data nama seperti kayak ID, nama customer, jenis hewan, tanggal beli, tanggal kirim, dan alamat. Kemudian akan mengeprint apakah Anda akan yakin menghapus data ini. Kita dapat memilih yes or no untuk mengkonfirmasi apakah kita akan merubah data tersebut atau tidak. Jika kita ingin merubah data, maka akan berjalan kembali fungsinya. Namun jika tidak, maka akan keluar dengan sendirinya. Jika data yang dicari tidak ada, maka file akan otomatis tertutup. Dan jika file yang dicari ada, maka akan dibuka, kemudian akan dipanggil fungsi writelines, kemudian file akan di-close kembali, dan print tekan untuk kembali untuk file yang file telah terhapus. Kemudian akan kembali ke menu owner. Oke, udah. Sampai sini apa dijelasin lagi nih? Lanjut sampai akhir. Sampai. Kemudian yang selanjutnya adalah dev selesai. Dev selesai ini dapat dipilih dari awal. Fungsi selesai ini bisa langsung dipanggil dan hanya berlaku satu kali selama satu sesi aplikasi. Kemudian di sini ada fungsi customer, dev customer. Seperti fungsi-fungsi sebelumnya akan menghapus data-data yang tampil pada layar untuk awalnya, kemudian akan menampilkan judul, memanggil fungsi judul, kemudian akan meminta input dari nama customer ya. Dan otomatis huruf depannya akan di kapital. Oke. Dan kemudian file akan dibuka jika sesuai dan akan dibaca. Kemudian file akan tutup kembali dan di looping p dengan variabel p sama dengan i.split sehingga print daripada inputan nama customer harus sesuai sehingga looping dapat berjalan. Oke. Kemudian setelah itu file akan tertutup kembali dan memerintahkan user untuk kembali ke menu login. Dan perjalanan dari aplikasi telah selesai. Nah, kecepatan nggak sih? Kan belum opening belum sama closing belum. Oh ya udah. Closing belum, Udah, Ya. pause dulu. Gue stop share screen ya.